Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu, suasana kamar hotel mewah di tepi pantai Bali terasa begitu menenangkan. Angin laut berembus lembut dari balkon yang terbuka, membawa aroma garam dan wangi bunga melati yang menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu gantung berwarna keemasan berpendar lembut, menambah kesan romantis di tengah keheningan malam. Amanda duduk di tepi ranjang dengan gaun tidur sutra putih yang membuatnya tampak anggun dan tenang. Di seberangnya, Kenny berdiri dekat jendela, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Sejak resmi mengucap janji suci di altar pagi tadi, dunia seolah berputar lebih cepat bagi keduanya, dari pesta mewah hingga sorotan media yang tak henti mengikuti setiap langkah mereka. Namun di balik senyum hangat dan tatapan lembut itu, ada kegugupan yang sulit disembunyikan. Kenny, yang biasanya tenang dan percaya diri di depan kamera, kini justru terlihat kikuk di hadapan istrinya sendiri. Jemarinya terus menggenggam ujung jas tipis yang masih ia kenakan, seolah mencari tempat untuk melarikan rasa canggung yang mendadak muncul. Amanda memperhatikan tingkahnya sambil tersenyum geli. "Kamu kenapa? Grogi sama aku?" tanyanya pelan dengan nada menggoda. Kenny hanya terkekeh, pipinya memerah samar. "Entahlah. Kayaknya aku masih belum percaya kalau kita udah benar-benar menikah," jawabnya jujur. Momen itu terasa sederhana, namun justru disitulah kehangatan cinta mereka tumbuh, tanpa perlu kata-kata mewah, hanya kejujuran dua hati yang baru bersatu. Waktu berlalu perlahan, ditemani suara ombak yang berdebur lembut. Amanda melangkah mendekat, menyentuh tangan suaminya yang dingin karena gugup. "Hei, nggak usah tegang. Ini cuma malam biasa, cuma kita berdua," katanya lembut. Sentuhan kecil itu membuat Kenny tersenyum dan mulai rileks. Ia menatap wajah Amanda yang tampak bersinar dalam cahaya lampu temaram, menyadari betapa beruntungnya ia bisa memanggil wanita itu istrinya. Saat malam semakin larut, mereka tertawa pelan, berbagi cerita kecil tentang hari pernikahan mereka, dari sepatu yang sempat tertukar hingga buket bunga yang hampir jatuh ke laut. Di balik semua kehebohan hari itu, malam ini menjadi momen paling tenang, tempat di mana cinta mereka benar-benar dimulai tanpa kamera, tanpa penonton, hanya dengan perasaan tulus yang menenangkan hati. Malam semakin larut ketika Amanda duduk di depan meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin dengan senyum bahagia yang sulit disembunyikan. Gaun tidur putih yang ia kenakan membuatnya terlihat lembut dan berkilau, seolah memantulkan cahaya kebahagiaan dari dalam hatinya. Di belakangnya, Kenny terlihat masih sibuk membereskan dasi dan jaket yang tadi ia kenakan untuk makan malam romantis mereka. Melihat suaminya tampak kikuk, Amanda tergoda untuk mengabadikan momen itu. Ia mengambil ponsel, menyalakan kamera, lalu mulai merekam sambil berbisik dengan nada bercanda, "Guys, sepertinya suami aku masih grogi malam ini." Kenny langsung menoleh dengan ekspresi kaget bercampur malu, membuat Amanda tertawa terbahak-bahak. Ia tak menyangka reaksi itu justru terlihat sangat manis. Tanpa berpikir panjang, Amanda mengunggah video pendek itu ke akun media sosialnya. Ia menambahkan caption lucu, "Resmi menikah tapi masih kayak first date." Tak sampai 1 jam, video tersebut langsung dibanjiri ribuan komentar dan jutaan penonton. Warganet terpikat oleh kelucuan dan keaslian momen itu. "Gemes banget lihat mereka berdua," tulis seseorang,
Sementara yang lain berkomentar, "Duh, Kenny kayak suami panutan, groginya lucu banget." Amanda membaca semua komentar itu sambil tertawa, sementara Kenny menatapnya dengan wajah campuran antara malu dan pasrah. "Kamu sengaja ya bikin aku bahan gosip satu negara." Protesnya setengah bercanda. Amanda menatapnya lembut lalu berkata, "Aku cuma pengen dunia tahu betapa lucunya suamiku yang ternyata pemalu." Namun di balik semua tawa itu, ada sesuatu yang tak terucap. Video yang tampak sederhana itu sebenarnya adalah cara Amanda menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin membekukan momen kecil itu dalam kenangan, momen di mana mereka masih polos, masih saling menyesuaikan diri, dan belum diwarnai rutinitas rumah tangga. Saat lampu kamar mulai diredupkan, Amanda menatap Kenny yang kini sudah lebih tenang. Ia tersenyum kecil, mendekat, dan berbisik, "Lihat, dunia nggak cuma lihat aku, tapi mereka juga lihat kamu yang nyata." Kenny mengangguk pelan, lalu memeluk istrinya dengan penuh rasa syukur. Di luar sana dunia terus berspekulasi, tapi di dalam kamar itu, dua hati yang baru bersatu sedang belajar mencintai dengan cara mereka sendiri. Kenny menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tak menentu. Ia masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa kini Amanda bukan lagi sekadar sosok di layar kaca yang ia kagumi dari jauh, melainkan seorang istri yang tidur di sampingnya setiap malam. Ia tersenyum kecil, mengingat betapa cepat semuanya terjadi, dari pertemuan di lokasi syuting, pertemanan yang berubah menjadi kedekatan, hingga akhirnya pernikahan megah yang disaksikan jutaan mata. Namun di balik semua itu, ada rasa gugup yang sulit ia kendalikan. Ia ingin menjadi suami yang sempurna, tapi setiap kali melihat tatapan Amanda yang lembut, ia justru merasa kecil. "Aku takut nggak bisa bahagiain kamu sepenuhnya," ucapnya lirih malam itu. Amanda yang sedang merapikan rambutnya di depan cermin menatap bayangan suaminya, lalu tersenyum tipis. "Kenny, aku nggak butuh yang sempurna. Aku cuma butuh kamu apa adanya." Kata-kata Amanda menenangkan hati Kenny seperti hembusan angin sepoi yang menyapu panas di dada. Ia berbalik, menatap istrinya yang kini berjalan ke arahnya dengan langkah ringan. Amanda lalu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kita baru mulai, jadi jangan terbebani sama harapan. Aku juga belajar, sama kayak kamu," ujarnya lembut. Kenny menatap mata istrinya dalam-dalam, di sana ia melihat ketulusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan meski canggung, meski bingung, meski belum sepenuhnya tahu cara menjadi pasangan yang ideal. Amanda lalu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tapi jujur ya, aku juga masih grogi. Ini pertama kalinya aku tidur sama orang yang legal jadi suamiku." Kalimat itu membuat Kenny ikut tertawa, dan seketika kecanggungan di antara mereka pun luruh begitu saja. Malam itu mereka berbicara lama, membahas hal-hal kecil yang ternyata begitu berarti, mulai dari makanan favorit, kebiasaan aneh, hingga impian masa depan. Amanda bercerita bahwa ia ingin memiliki rumah di dekat pantai, sementara Kenny bercita-cita membuka usaha kecil di luar dunia hiburan. Di tengah percakapan, mereka saling menatap, lalu terdiam, bukan karena kehabisan kata, tapi karena sedang menikmati kedekatan yang tulus. Di luar, angin laut berhembus lembut, membawa suara ombak yang berpadu dengan tawa mereka. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka benar-benar merasa menjadi kita, bukan lagi dua individu yang dipertemukan oleh takdir, tapi dua jiwa yang kini mulai belajar berjalan dalam langkah yang sama. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar dengan lembut, membelai wajah Amanda yang masih terlelap di sisi ranjang. Suara debur ombak yang pelan membuat suasana terasa damai, seolah dunia sengaja berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kebahagiaan mereka. Kenny bangun lebih dulu, menatap wajah istrinya yang tertidur tenang dengan senyum kecil yang tak pernah gagal membuat hatinya hangat. Ia tak menyangka bahwa perempuan yang dulu hanya ia kenal lewat layar kini benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Ia lalu mengambil ponselnya,
berniat mengabadikan momen itu, namun baru saja kamera menyala, Amanda membuka mata dan menatapnya sambil tersenyum. "Kamu rekam aku tidur, ya?" tanyanya dengan suara serak manja. Kenny tertawa kecil, lalu menjawab, "Cuma mau nyimpen wajah cantikmu buat motivasi tiap bangun pagi." Mereka pun tertawa bersama, memecah keheningan pagi yang damai. Amanda bangkit, duduk di tepi ranjang sambil mengikat rambutnya, sementara Kenny pergi ke balkon membawa 2 cangkir kopi hangat. "Kamu tahu nggak?" ujar Amanda sambil menyeruput kopinya. "Aku baru sadar kalau hidup sederhana kayak gini justru lebih bahagia daripada pesta mewah kemarin." Kenny menatap istrinya dengan tatapan lembut. "Aku setuju. Kadang kebahagiaan itu nggak perlu sorotan kamera atau tepuk tangan. Cukup kita berdua, begini aja udah cukup." Amanda tersenyum, merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya, ketenangan yang tak pernah ia temukan selama bertahun-tahun di dunia hiburan. Mereka lalu duduk berdampingan, menatap laut biru yang berkilau di bawah sinar matahari pagi, tanpa berkata apapun. Keheningan itu tak canggung, justru menenangkan, seperti bahasa cinta yang hanya mereka berdua mengerti. Beberapa jam kemudian, Amanda membuka media sosialnya dan melihat ribuan pesan masuk, ucapan selamat, doa, dan juga candaan dari para penggemar. Ia tersenyum melihat antusiasme warganet, lalu memperlihatkannya pada Kenny. "Tuh, mereka pada heboh lihat video kamu yang grogi malam itu," katanya sambil tertawa. Kenny menutup wajahnya dengan tangan. "Ya ampun, itu kan buat kenangan pribadi, kok malah viral." Amanda menatapnya dengan tatapan jahil. "Anggap aja itu cara dunia buat tahu kalau kamu manusia juga, bukan robot sempurna." Mereka tertawa lagi, dan tawa itu terdengar tulus, bukan karena kamera, bukan karena popularitas, tapi karena cinta yang mulai tumbuh perlahan di antara mereka. Hari itu, Amanda dan Kenny belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan hanya tentang kemewahan, tapi tentang kebersamaan, candaan kecil, dan cinta yang tumbuh dari hal-hal sederhana. Ketika matahari sudah tinggi dan suara burung camar semakin riuh di luar jendela, Amanda kembali membuka ponselnya untuk sekadar melihat notifikasi. Namun, alih-alih hanya beberapa pesan, ia terkejut mendapati videonya semalam sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Kolom komentar dipenuhi dengan berbagai reaksi, mulai dari yang gemas hingga yang terharu. "Groginya Kenny gemes banget, kelihatan tulus banget cintanya sama Amanda," tulis salah satu warganet. Ada juga yang menulis, "Baru nikah aja udah kayak pasangan drama Korea, semoga langgeng ya." Amanda membaca komentar-komentar itu sambil tertawa kecil, merasa senang sekaligus geli. Ia menoleh ke arah Kenny yang sedang menuangkan sereal ke mangkuk, lalu berkata, "Selamat ya, kamu udah resmi jadi trending topik nasional." Kenny menatapnya dengan ekspresi bingung, kemudian tertawa kaget. "Serius? Cuma gara-gara aku grogi?" Amanda mengangguk sambil menunjukkan layar ponselnya. Kenny mendekat dan membaca beberapa komentar, wajahnya langsung memerah. "Waduh, ini netizen pada kompak banget, ya. Ada yang bilang aku lucu, ada juga yang bilang aku calon papa idaman," ujarnya sambil menggeleng tak percaya. Amanda menatapnya sambil menahan tawa. "Ya emang lucu kok, aku aja nggak ngangka kamu bisa segemas itu." Mereka lalu duduk di sofa sambil menonton ulang video tersebut, kali ini sambil saling menggoda satu sama lain. "Kamu lihat tuh ekspresimu waktu aku nyorot kamera. Kayak anak kecil yang ketahuan nyuri permen," ucap Amanda sambil menahan tawa. Kenny hanya bisa pasrah. "Ya gimana, malam itu aku gugup banget. Bayangin, aku yang biasanya tenang di depan ribuan orang, malah grogi cuma karena kamu." Kalimat itu membuat Amanda terdiam sejenak, hatinya menghangat oleh kejujuran sederhana dari suaminya itu. Siangnya, tim manajemen mereka menghubungi, meminta izin agar video itu bisa digunakan sebagai bagian dari dokumentasi pernikahan resmi. Amanda dan Kenny saling berpandangan, lalu mengangguk bersamaan. "Biar jadi kenangan," kata Amanda pelan. Setelah panggilan berakhir, Kenny memeluk Amanda dari belakang dan berbisik,
kalau viralnya kayak gini sih aku nggak apa-apa, asal kamu bahagia. Amanda menoleh dan tersenyum. Bahagia? Aku lebih dari itu. Aku bersyukur, ujarnya lembut. Di luar sana, dunia maya mungkin sedang riuh membicarakan kisah mereka, tapi di dalam rumah itu hanya ada dua orang yang sedang jatuh cinta, bukan karena ketenaran, bukan karena eksposur media, tapi karena kehangatan yang nyata, yang tumbuh dari kejujuran dan cinta tanpa pura-pura. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan cepat seperti aliran waktu yang tak mau menunggu. Amanda mulai kembali disibukkan dengan jadwal syuting, wawancara, dan pemotretan untuk beberapa brand besar. Sejak kabar pernikahannya dengan Kenny mendunia, tawaran pekerjaan datang bertubi-tubi. Ia senang, tentu saja, tapi di balik senyum profesionalnya, ada sedikit rasa sesak yang mulai tumbuh. Setiap pagi ia pergi sebelum matahari terbit dan baru pulang larut malam, sering kali mendapati Kenny sudah tertidur di sofa dengan televisi yang masih menyala. Pada awalnya, Amanda menganggap hal itu biasa, bagian dari adaptasi rumah tangga. Namun lama-kelamaan, setiap kali melihat suaminya tertidur sendirian, ada rasa bersalah yang menggigit hatinya. Ia tahu, cinta yang sedang mereka bangun perlahan bisa retak jika tak dirawat dengan kebersamaan. Di sisi lain, Kenny mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bukan tipe pria yang mudah cemburu, tapi akhir-akhir ini, rasa itu muncul tanpa diundang. Melihat foto Amanda tersenyum di lokasi syuting bersama lawan main pria membuat hatinya tak tenang. Ia tahu itu bagian dari pekerjaan, tapi tetap saja ada rasa kehilangan yang sulit ia jelaskan. Aku cuma kangen, men, ucapnya suatu malam ketika Amanda baru saja pulang. Amanda yang masih mengenakan makeup syuting menatapnya dengan mata lelah. Aku juga kangen, tapi kamu tahu kan kerjaanku seperti apa, jawabnya pelan. Kenny mengangguk, tapi matanya tak berbohong, ada kesedihan di sana. Malam itu mereka makan malam dalam diam, hanya ditemani suara sendok yang beradu dengan piring. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada tawa seperti biasanya. Hening yang menggantung justru terasa lebih menyesakkan daripada ribut sekalipun. Beberapa hari kemudian, Amanda memutuskan mengambil cuti sehari tanpa memberi tahu manajemennya. Ia ingin menghabiskan waktu hanya berdua dengan suaminya, tanpa kamera, tanpa jadwal, tanpa gangguan dunia luar. Pagi itu, ia memasak sarapan sederhana, roti bakar, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak menikah. Ketika Kenny bangun dan mencium aroma makanan, ia terkejut melihat Amanda berdiri di dapur sambil tersenyum. "Pagi, suamiku," sapa Amanda ceria. Kenny tertegun, lalu tertawa pelan. "Aku nggak ngangka kamu bisa masak." Amanda mendekat dan menjawab, "Aku nggak perlu jadi istri sempurna, kan? Aku cuma mau kamu tahu, aku berusaha." Dalam detik itu, jarak di antara mereka mencair. Mereka makan sambil berbincang ringan, tertawa lagi seperti dulu. Amanda menyadari, cinta bukan sekadar kata atau janji, tapi tentang hadir, bahkan hanya untuk sarapan sederhana di pagi hari. Hari-hari berikutnya menjadi titik yang cukup berat bagi rumah tangga muda itu. Setelah masa cutinya berakhir, Amanda kembali ke lokasi syuting yang padat, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Ia mulai menerima proyek film internasional yang menuntutnya bekerja di luar kota selama berhari-hari. Kenny, yang awalnya mendukung penuh karir istrinya, perlahan merasa kehilangan keseimbangan. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini sering sunyi, hanya ditemani gema langkahnya sendiri. Ia mencoba mengisi waktu dengan membaca naskah, berolahraga, dan menulis lagu, tapi setiap kali melihat foto pernikahan mereka di dinding, hatinya terasa kosong. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan ringan kini berganti dengan panggilan video yang hanya berlangsung 5 menit karena jadwal Amanda terlalu padat. "Aku kangen kamu," ucap Kenny dalam salah satu panggilan itu. Amanda tersenyum, tapi matanya tampak letih. "Aku juga kangen, tapi tolong sabar, ya. Semua ini buat masa depan kita." Namun setelah panggilan berakhir,
keduanya sama-sama terdiam, menyadari bahwa cinta mereka mulai diuji oleh jarak dan waktu. Kenny berusaha memahami, tapi semakin hari, rasa rindunya berubah menjadi gelisah. Ia mulai mempertanyakan posisinya dalam kehidupan Amanda. Pernah suatu malam, ia membuka media sosial dan melihat foto istrinya di karpet merah bersama lawan mainnya yang sedang tersenyum lebar. Caption-nya berbunyi, "Dunia akting telah membawa saya sejauh ini, terima kasih untuk semua dukungan kalian." Komentar netizen memuji penampilan Amanda, namun di mata Kenny, ia hanya melihat satu hal, jarak. Ketika Amanda pulang beberapa hari kemudian, suasana rumah terasa dingin. "Kamu kenapa?" tanya Amanda ketika melihat Kenny tak banyak bicara. Pria itu menghela napas panjang. "Aku cuma takut kamu terlalu jauh sampai lupa caranya pulang." Amanda terdiam, lalu mendekat, menggenggam tangannya. "Aku nggak akan pernah lupa pulang, karena kamu rumahku," katanya lembut. Tapi meski hatinya lega mendengar itu, Kenny masih merasa ada yang berubah, sesuatu yang tak bisa ia sebutkan, tapi bisa ia rasakan. Malam itu, Amanda memutuskan untuk tak tidur di kamar. Ia mengajak Kenny duduk di balkon, di bawah langit malam yang dihiasi bintang-bintang seperti dulu saat mereka bulan madu. "Aku tahu akhir-akhir ini aku sibuk banget, tapi aku nggak mau kehilangan kamu cuma karena waktu," ucap Amanda dengan mata berkaca-kaca. Kenny menatap istrinya dalam diam, lalu akhirnya mengangguk. "Aku cuma butuh kamu, bukan ketenaranmu." Amanda menunduk, lalu menangis pelan. Ia bersandar di bahu suaminya, membiarkan air matanya jatuh di pelukannya. Mereka berdua duduk begitu lama tanpa bicara, hanya menikmati keheningan yang anehnya terasa menyembuhkan. Malam itu menjadi saksi bagaimana dua hati yang sempat terpisah oleh kesibukan akhirnya saling menemukan jalan kembali. Dalam hati, Amanda berjanji, tidak peduli seberapa besar dunia menuntutnya, rumahnya akan selalu ada, di samping Kenny, pria yang dulu grogi di malam pertama, tapi kini menjadi alasan ia bertahan di tengah gemerlap dunia yang seringkali palsu. Amanda menatap cermin besar di kamar hotel mewah tempat mereka menginap malam itu. Gaun tidurnya berwarna putih gading, lembut dan sederhana, namun tetap memancarkan pesona yang membuat jantung Kenny berdetak cepat. "Kamu kelihatan tegang," ujar Amanda sambil tersenyum lembut, mencoba mencairkan suasana. Kenny yang duduk di ujung ranjang hanya tertawa kecil, wajahnya sedikit memerah. "Aku cuma nggak ngangka aja, sekarang semuanya nyata," jawabnya pelan. Ada campuran gugup dan kagum di matanya, seolah tak percaya bahwa wanita yang selama ini hanya bisa ia pandang di layar kini duduk di hadapannya sebagai istri sah. Malam itu berjalan perlahan, diiringi keheningan yang hangat. Kenny akhirnya memberanikan diri mendekat, mengambil tangan Amanda dan menggenggamnya erat. "Aku janji akan bikin kamu bahagia," bisiknya dengan suara serak. Amanda menatap matanya, ada kilau air yang menahan emosi. "Aku nggak butuh janji besar, cukup kamu jadi orang yang nyata dan tulus," jawabnya lembut. Di antara cahaya temaram lampu, keduanya saling berbagi kejujuran tanpa banyak kata. Canggung berubah menjadi kehangatan, dan kebisuan berubah menjadi bahasa cinta yang tulus. Namun di luar kamar itu, dunia maya justru sedang riuh. Video singkat yang diunggah Amanda sebelum malam pertama, yang hanya berisi tawa malu dan ucapan singkat, "Doakan kami ya," langsung viral di berbagai platform. Netizen bereaksi beragam, ada yang iri, ada yang baper, ada pula yang mencibir bahwa pernikahan itu hanya settingan. Amanda tidak tahu bahwa momen bahagianya sedang diperbincangkan ribuan orang. Dan di tengah gelombang komentar itu, ada satu akun misterius yang menulis, "Kau pikir cinta sejati datang tanpa rahasia, Amanda?" Sebuah pesan yang kelak akan membuka pintu menuju kisah yang jauh lebih rumit daripada malam pertama mereka.